wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng ibu guru ingkang kula hormati, matur sembah nuwun atas kehadirannya untuk pembahasan dimensi modul 1.4 budaya positif. Dan dari Bu Dwi Eti Purnamasari. Semoga nantinya ibu-ibu bisa mengembangkan kembali di TK-nya masing-masing. Ini nanti mau dijabarkan atau dipandu oleh Ibu Eti. Bu G. Monggo Ibu Eti, waktu yang secukupnya kami serahkan kepada Bu Eti. Terima kasih untuk Ibu Samuna sebagai Ketua PKB Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu-Ibu Guru TK UGTKI Kecamatan Median. Pada hari ini perkenalkan saya Dwi Eti Purnamasari dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Magetan kelas 109 untuk penyebaran tentang pemahaman modul 1.4 budaya positif. Di sini saya diberikan tugas dan amanah sebagai CGP untuk mensosialisasikan budaya positif ini di lembaga ataupun di himpunan masing-masing. Tujuan dari diseminasi budaya positif ini yang pertama jelas kita memperkenalkan, membudayakan budaya positif ini di sekolahan kita masing-masing. Dan yang kedua, saya sebagai CGP khususnya haruslah menyebarkan ilmu yang saya dapatkan atau menularkan ilmu yang saya dapatkan kepada teman-teman. Jadi pertama-tama sebelum kita mulai tidak lupa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini, khususnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Allahumma amin. Ya, langsung saja. Di sini nanti kita akan membahas tentang konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang ketiga, segitiga restitusi. Pada bahasan pertama yaitu perubahan paradigma pembelajaran. Apa atau perubahan paradigma pembelajaran itu? Pada zaman dulu, pada zaman pendidikan zaman kolonial Belanda, kita mengenal bahwa anak diajari membaca, menulis, berhitung sederhana dan hanya untuk kepentingan kolonial Belanda. Dan bedanya pada paradigma baru ini, apakah pendidikan paradigma itu ada yang tahu Ibu? Tahu. Selanjutnya bahwa paradigma pendidikan baru itu yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran pada
pada paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini sesuai dengan Kemendikbudristek tahun 2022 bahwa ditekankan bahwa pada saat ini perlunya penguatan kompetensi dan pengembangan karakter pada anak didik kita, sehingga kita haruslah pembelajaran itu berpusat pada murid, guru hanya sebagai fasilitator. Dan kalau dulu kelas itu kita yang menguasai, kalau sekarang yang menguasai kelas adalah murid. Dulu hanya memandu saja untuk mencapai dari tujuan pembelajaran seperti itu. Sekarang kita coba merefleksikan diri deh, permainan dengan permainan cobalah buka. Coba dengan bayangkan, kepalkan tangan jenengan dan bayangkan kita di dalam kepalan tangan kita itu ada benda, dan di depan kita ada teman yang istilahnya mencoba membujuk kita dengan secara berbagai cara untuk membuka, ingin mengetahui apa yang kita buka. Beliau menjanjikan hadiah, iming-iming sesuatu yang baik kepada kita. Apakah yang akan jenengan lakukan? Ya, mempertahankan agar tidak terbuka. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun bujukannya, rayuan yang disampaikan kepada kita untuk membuka apa yang ada yang dalam genggaman kita sekuat tenaga mempertahankan apa yang kita genggam. Apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Tidak. Apakah Anda menutup kepala Anda? Iya. Ya. Siapa sungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan itu? Ya. Bahwa motivasi itu sesuatu keinginan, tekad itu semuanya berasal dalam diri kita, bukan dari bujuk rayu, hadiah iming-iming dari orang lain, dari luar diri kita, akhirnya membuat kita goyah. Seperti itu juga kita tanamkan pada murid kita, bahwa motivasi keinginan itu harus dipegang kuat oleh anak-anak didik kita, supaya apapun yang dijanjikan di luar dia tidak akan goyah seperti itu. Selanjutnya tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini Dr. William Glasser, seorang kontrol teori atau choice teori, mengembangkan bahwa sebagai ilusi guru mengontrol muridnya, yaitu guru tidak bisa memaksa murid melakukan sesuatu kecuali murid membiarkan dirinya dikontrol. Seperti halnya dengan tadi, genggaman anak tidak akan, dia kalau genggamannya kuat, dia harus tidak akan mau. Ayo, istilahnya, ayo nak, guru mau lihat, nanti dikasih permen, dikasih es krim. Pasti anak-anak itu kalau sekarang tidak mau seperti itu. Terus yang selanjutnya, bahwa ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Perilaku maksa tidak efektif untuk jangka panjang dan permusuhan akan terbentuk. Jadi kalau kita istilahnya memaksa, suatu saat anak itu pasti akan berontak seperti itu, dan akhirnya antara orang tua dengan murid pasti akan timbul suatu permusuhan. Teori kontrol selanjutnya itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan bisa membuat rasa ketergantungan murid akan pendapat gurunya. Jadi kalau gurunya istilahnya ibaratnya seperti ini, ayo dikerjakan, nanti dapat bintang. Kalau dulu kita menggabungkan nanti dapat bintang, nanti kalau menang lomba dapat piala, seperti itu. Nanti akan terus berefek, kok kalau saya nanti bagus pasti saya mendapatkan hadiah seperti itu. Jadi dia akan terus bergantung pada statement yang kita berikan.
treatment ilusi yang keempat yaitu ilusi bahwa membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Kritik bentuk kontrol murid menuju pada identitas gagal. Murid merasa buruk tentang dirinya. Seperti ini. Kamu nggak mengerjakan PR, kamu pemalas. Itu akan tertanam pada diri anak. Kalau sekarang, tidak seperti itu. Jadi gunakanlah bentuk-bentuk kontrol kita sebagai guru itu menggunakan kata-kata yang lebih baik, sehingga anak itu tidak merasa gagal, tidak menjudge dirinya itu buruk, saya itu tidak bisa, saya itu tidak mampu, saya ini jelek, saya seperti itu. Jadi di sini kita berusaha untuk menghilangkan rasa-rasa di dalam menjatuhkan karakter anak. Di sini khususnya pada poin berikutnya yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi suatu kedisiplinan dalam diri anak itu bukanlah kita yang istilahnya menjadi tanggung jawab kita sekarang. Jadi anak itu mulai sejak dini, khususnya pada anak-anak kita yang masa usianya masih usia toddler, anak usia dini, anak TK itu kita tanamkan berlaku tanggung jawab sedini mungkin sehingga disiplin itu mulai tertanam sejak dia masih kecil. Dan motivasi itu tumbuh dari dalam dirinya, bukan dari faktor luar atau ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan suatu hadiah, ancaman maupun hukuman. Jadi di sini anak kita bersadar akan kebutuhan mereka, bukan karena tadi bahwa kalau dia melakukan kesalahan dia nanti akan dapat hukum, kalau dia pintar nanti dapat hadiah, bukan seperti itu. Tapi tujuannya bahwa sadar itu kebutuhan saya, itu tanggung jawab saya. Nilai-nilai kebajikan universal yang ingin disampaikan yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu kita tanamkan pada anak-anak kita tanpa memandang itu semua, bahwa setiap individu itu memang mempunyai perbedaan, tapi dari perbedaan itu kita tidak boleh membedakan antara satu anak dengan anak lainnya. Nilai-nilai kebajikan yang kita agungkan saat ini yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berbineka global. Ketiga, kreatif. Keempat, bernalar kritis. Kelima, mandiri. Dan keenam, gotong royong. Masih ingatkah ibu-ibu tentang lagu Pelajar Pancasila? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berbineka global, bergotong royong kreatif, mandiri dan bernalar kritis. Jadi setiap hari alangkah baiknya karena anak-anak kita itu anak-anak TK yang lebih menyerap kita kalau dengan nyanyian. Jadi setiap hari kita agungkan sambil kita bernyanyi, baik di awal ataupun bisa di sebagai ice breaking ataupun sebagai di penutup. Kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa. Yang pertama, kebutuhan dasar
manusia itu pasti bertahan hidup, di mana kita membutuhkan kesehatan, rumah, makan, pakaian, dan rasa aman sebagai kebutuhan biologisnya. Baik itu anak maupun kita sendiri, pasti kebutuhan pertama itu harus kita penuhi, termasuk rasa aman. Meskipun di rumah anak juga harus merasakan aman. Kalau dia sudah tidak aman di rumah, pasti dia lari. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Jadi kalau kita di sekolah itu, anak itu tidak boleh antara anak yang kemampuan lebih ataupun kurang ataupun sedang, kita tidak boleh saling menjatuhkan dan saling kita rangkul. Kalau anak itu nanti sudah istilahnya kemampuannya kurang, terus kita ejek biasanya, oh kamu belum bisa ya gini, nanti anak merasa kurang kita sayang, merasa dia selalu dikesampingkan sebetulnya. Jadi langkah kebetulan dasar kedua ini dan rasa kasih sayang dan diterima ini kita terapkan pada anak didik kita juga. Yang ketiga, kebebasan. Kebebasan ini meliputi membuat pilihan, menyuarakan pendapat, mencoba hal-hal baru. Sekarang anak-anak itu lebih aktif daripada kita. Anak itu suka memilih sendiri, sudah bisa sejak kecil menyuarakan pendapatnya, mau tidak mau, saya mau mengerjakan ini, saya mau memakai ini, dan seperti itu. Anak sekarang melihat apa sudah berani mencoba, tidak seperti waktu kita dulu masih ragu-ragu, masih malu-malu kalau tidak dituntun. Yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan atau fun. Masukkan hal-hal yang menyenangkan dalam pembelajaran sehingga anak lebih konsentrasi. Jadi kebutuhan akan kesenangan itu perlu sekarang. Jadi kalau dulu waktu model konvensional kita menghadap ke papan tulis, menulis, cuma mencontoh begitu saja, membaca. Kalau sekarang anak lebih pada permainan, lebih menyenangkan, seperti itu. Yang keempat, tentang kebutuhan dasar penugasan atau power. Merasa kompeten, diakui kemampuannya, ingin menjadi pemimpin. Setiap anak pasti ingin menjadi pemimpin, ingin diakui kemampuannya. Meskipun hasilnya masih belum sempurna, mereka mau diakui hasilnya, kemampuan yang dimiliki, seperti itu. Ya, pada selanjutnya yaitu setelah kebutuhan yaitu motivasi perilaku pada manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Motivasi pada manusia itu ada faktor dari luar dan faktor dari dalam. Motivasi dari dalam maupun dari luar. Dari luar yaitu ekstrinsiknya, yang pertama untuk menghindari hukuman. Yang jelas seseorang itu pasti saat melakukan kesalahan atau ingin melakukan sesuatu pasti berpikir untuk menghindari suatu hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi pada prinsipnya seperti anak-anak kita pasti melakukan sesuatu ingin mendapatkan imbalan, seperti itu. Yang ketiga yaitu faktor dari instruksinya, yaitu dari dalam dirinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau dihargai diri sendiri. Jadi mereka dari faktor dalam dirinya muncul bahwa mereka ingin dihargai. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini kita akan gagal menerapkan disiplin positif apabila memunculkan hukuman dan reward. Hukuman itu dengan ciri-ciri satu, menyakitkan. Pasti hukuman yang diberikan pada seseorang atau pada diri kita itu pasti rasanya sakit. Yang kedua, tidak nyaman, itu sudah pasti. Yang tiga, pasti memaksa karena tidak sesuai dengan keinginan. Yang keempat, murid jadi takut. Murid yang seorang murid apabila hari ini menerima hukuman, pasti keesokan harinya dia akan takut untuk bertemu kita, untuk masuk kembali ke sekolah.
Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahannya. Di mana sering kita jumpai anak itu untuk terhindar dari sebuah hukuman, murid pasti menyembunyikan kesalahannya agar tidak mendapatkan hukuman. Dan terakhir, murid menjadi rendah diri. Jadi akan semakin ketakutan, tidak ada motivasi dalam dirinya. Dan apabila reward itu kita berikan, yang pertama pasti tidak efektif karena dia akan terus bergantungan, di mana setiap kali kita memberikan tugas kita harus berpikir memberikan reward apa. Dan yang kedua, merusak hubungan. Jadi kalau nanti anak yang selalu mendapatkan reward dan anak lain tidak, pasti anak itu akan hubungannya tidak baik dengan temannya. Yang tiga, mematikan kreativitas. Jadi pasti anak itu kreativitasnya akan mati karena tidak bisa mengeksplor apa yang mereka inginkan. Keempat, menghukum dengan sistem ranking. Kalau dulu rapotnya sebelum kurikulum merdeka, sebelum kita menerapkan disiplin positif, itu pasti kita ranking 1. Wah, orang tua pasti akan bangga kalau anak-anaknya ranking 1. Seperti itu. Kalau sekarang tidak, anak kita adalah juara pada dirinya sendiri. Yang keempat, merampas hak menghargai diri sendiri. Jadi kalau kita mengasih reward, haknya mereka tidak akan tersampaikan. Konsekuensi yaitu yang pertama, penguatan jangka pendek hanya bersifat sementara. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulasi dan respon. Keempat, murid menghormati peraturan saja tanpa melaksanakannya yang jelas. Yang kelima, kehilangan waktu merenungi kesalahan. Jadi anak cuma tidak bisa apa yang dia berbuat tidak akan mereka renungi, cuma ya sudah, kalau sudah dapat hukuman konsekuensi ya itu berarti, tapi tidak bisa mengambil hikmah dari apa yang mereka lakukan. Yang selanjutnya yaitu restitusi. Penerapannya ya, 1, murid bertanggung jawab akan perilakunya. Jadi pada restitusi atau perubahan ini, murid akan bertanggung jawab akan perilaku yang dilaksanakan. Yang kedua, fokus pemecahan masalah jangka panjang. Jadi tidak hanya fokus pada masalah yang dihadapi saat ini, tapi akan terus terbawa sampai dia dewasa nanti. Yang ketiga, murid menghormati diri dan orang lain. 4, teori kontrol, yaitu anak yang memegang kontrolnya. Seperti tadi pada simulasi kita memegang benda pada tangan kita. Yang kelima, murid semangat memperbaiki kesalahannya. Jadi dari apa yang mereka lakukan dalam restitusi atau perubahan ini, murid akan bersemangat memperbaikinya tanpa dia menerima hukuman. Seperti itu. Poin berikutnya yaitu 5, posisi kontrol. Mari kita lihat tayangan video ini.
5 posisi kontrol kita sudah mengenal. Yang pertama tadi tentang posisi kontrol kita sebagai satu penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat mentor, dan kelima adalah manajer. Kita sebagai guru, dan internal kita seperti yang disampaikan di video tadi adalah posisi kontrol yang paling didamkan oleh seluruh guru, seluruh pendidik itu adalah posisi manajer. Di mana posisi manajer selama ini adalah di posisi kepala sekolah sebagai penghandle lembaga. Tapi di sini di era sekarang pada saat ini di mana semua guru khususnya harus sudah mampu sebagai seorang manajer, bukan lagi sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah, tapi lebih kepada manajer seperti itu. Nah, pokok pembahasan selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas atau tata tertib kelas? Kenapa itu, Bu? Ya, kalau seperti ini, keyakinan kelas itu seperti yang saya gambarkan, keyakinan kelas yang sudah dilakukan di TK saya. Yang pertama itu keyakinan dalam kelas kita bersikap baik dan jujur, kita saling menghormati, kita saling mendengarkan, kita mengucapkan tolong dan terima kasih, kita belajar dan bermain dan dengan aman, kita gigih dan melakukan yang terbaik. Kalau biasanya peraturan lebih ke kata-kata negatif, yang kita tahu bahwa peraturan itu misal jangan berkata bohong, kan pasti ada jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah sembarangan. Kita bisa kita ganti dengan ayo jaga kebersihan, ayo buanglah sampah. Terus di taman biasanya jangan menginjak rumput, biasanya bisa diganti jagalah aku, atau jangan boros air dulu itu, hematlah aku. Jadi lebih menggunakan kata-kata positif sehingga lebih membuat kita termotivasi untuk melakukannya seperti itu. Jadi kalau anak itu sudah keluar kata jangan pasti merasa dilarang. Kalau ayo itu kita mengajak, dan keyakinan kelas itu biasanya kita buat berdasarkan kesepakatan baik itu guru dan maupun murid yang ada di kelas itu. Jadi sama-sama bertanggung jawab apa yang sudah mereka inginkan capai, itu lebih fleksibel. Bagaimana membutuhkan keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan, dari lebih jelas. Kedua sedikit saja akan mudah diingat, jadi kata-katanya lebih sedikit tapi lebih mengena. Yang ketiga berupa pernyataan universal, pernyataan yang lebih luas, jadi mereka jadi lebih memahami. Yang kedua dalam kalimat positif seperti tadi, membuang kata jangan menjadi kalimat ayo itu. Yang kelima sesuai dengan kondisi kelasnya, jadi kalau anak kita anak TK biasanya kita yang mengajak, bukan lagi kalau jenjang atas mereka yang sudah menentukan, tapi lebih kita membiasakan. Yang keenam pembuatannya melibatkan seluruh warga kelas. Tadi apa
Masa kita impor kita
Sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku guru, mengenali dan mengakhiri kebutuhan guru ini dapat memperbaiki hubungan dengan guru tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan diri pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu juga melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang mungkin. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan tindakan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang lucu. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang kami peroleh. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal terlihat? 4. Itu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menetapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi, bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa sekedar menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Nah, setelah kita melihat video tadi Ibu-ibu, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ini proses pada tahun 2004. Tadi sudah dipaparkan lebih jelas bahwa tahapan segitiga restitusi itu ada 3 yang tentang menstabilkan identitas, di mana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau kita bertanya pada anak yang membuat kesalahan, contohnya
diperbaiki seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita perlu menanyakan kepada anak alasan mereka melakukan suatu hal yang menurut kita itu menjadi suatu kasus tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang seperti apa, atau kamu ingat tidak tentang keyakinan kelas kita atau kesepakatan kita seperti itu. Di penghujung dari diskusi pemaparan saya, nantinya dari setiap penerapan budaya positif ini yang saya akan lakukan, hal yang akan segera saya lakukan yaitu pembiasaan penyambutan pagi dengan 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun, dengan melibatkan guru di sekolah dan jadwal guru piket di pagi hari. Hal ini kenapa saya mengambil aksi nyata ini, karena kita tahu anak-anak kita itu sering saat berjumpa dengan orang lain itu sering nyelonong saja, tidak tersenyum, tidak mau menyapa. Kadang tingkat kesopanan anak itu juga kurang. Kalau kita balik cuma seperti itu. Jadi karena kita pada tahap fase fondasi pada saat anak TK, jadi saya mengambil inisiatif penerapan disiplin positif. Di sini pembiasaan penyambutan pagi dengan 5S. Terima kasih paparan diseminasi budaya positif dari saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Erin, aku lebih semangat gara-gara disambut bu guru. Oke. Aku lihat aku sudah bisa selepas salam. Aku pernah di sekolah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sarmona dari TK Dharma Wanita Gedung Panji 2. Kesan saya setelah mendengarkan diseminasi budaya positif dari Ibu Eti, semoga kedepannya bisa menerapkan budaya positif di sekolahan saya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Surati dari TK Dharma Wanita Gedung
1. Setelah mendengar diseminasi budaya positif, saya jadi memahami tentang cara menyelesaikan masalah yang muncul pada anak dengan segitiga restitusi. Sekian, terima kasih. Saya Nita dari TK Dharma Wanita Tapan 1. Setelah mendengar diseminasi budaya positif dari Bu Edi, saya jadi memahami penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi.